ini pakan full rumput pacong. Jadi rumput pacong ataupun odot ini tidak akan merusak kambing yang kita pelihara. Banyak teman-teman yang takut mendengar bahwa pemberian full pakan rumput pacong ataupun odot, kambing akan menjadi kurus, akan menjadi rusak. Jadi di sini saya perjelas lagi, tidak akan merusak kambing selama caranya benar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita bahas tentang peternakan kembali ya. Kali ini sudah pada pinter guys peternak ya. Peternak ini sekarang sudah cerdik, sudah pandai mengatasi keluhan atau kebutuhan pakan ya. Tapi banyak teman-teman di sini yang masih ragu memberikan pakan rumput pacong atau napier atau rumput gajah ataupun king grass dan sejenisnya. Di sini akan saya jelaskan. Rumput pacong sendiri diberikan kepada kambing ataupun domba ini tidak akan merusak pertumbuhan atau tidak akan merusak kesehatan kambing domba kita. Jadi pemberian rumput pacong atau sejenisnya ini diberikan kepada hewan sebaiknya dicacah dahulu ya, dicacah dahulu, kemudian kalau bisa disilase. Kalau sudah dicacah dan sudah disilase, ini akan mempermudah daya cerna bagi kambing yang kita pelihara. Nah, kenapa banyak beredar bahwa pemberian pakan kambing menggunakan rumput pacong ataupun rumput gajah atau sejenisnya itu merusak pertumbuhan atau merusak kesehatan kambing? Ini karena tidak tahu caranya disajikan secara langsung. Tapi apabila sudah dicacah halus, sudah dicoper ya, kemudian disilase, itu sudah aman. Kemudian kalau tidak disilase, dicacah halus seperti ini pun ini juga sudah aman. Kenapa? Karena pacong sendiri tidak memiliki serabut ataupun bahasa Jawanya lugut ya. Jadi ini tidak memiliki serabut gatal. Ini yang cocok sekali untuk pertumbuhan kambing, kebutuhan pakan kambing. Bahkan hanya sekedar dicacah memakai arit, sabit atau dicoper secara kasar seperti ini pun kambing tidak akan terpengaruh kesehatannya. Kenapa? Nah, jadi rumput pacong sendiri atau king grass atau odot dan sejenisnya ini diberikan 60% ya, atau bisa 100% diberikan full untuk pakan kambing. Tapi saran saya adalah cukup 60%. Kemudian masih diberi pakan pendukung atau pepohonan yang lain atau daun singkong. Jadi emang diberikan porsi sendiri. Nah, kambing itu sangat suka dengan cacahan ya, dengan cacahan, dengan coperan jenis pacong agak kasar seperti ini. Karena kalau terlalu halus, kambing kurang lahap. Jadi ini harus dipahami. Kita harus pandai mensiasati bagaimana agar kambing kita ini suka dengan rumput pacong, king grass ataupun rumput gajah ataupun jenis yang lain. Nah, kalau di sini nih kita menggunakan rumput pacong. Kemudian agar kambing tidak menjadi kurus, kambing tidak rusak kesehatannya, kambing tidak rusak pertumbuhannya, sebaiknya diberi pakan tambahan. Bisa itu pakan tambahan seperti ampas tahu, bisa juga menggunakan ampas singkong,
singkong yang diambil tepung tapiokanya, nah ampasnya bisa diberikan ya. Kemudian dengan pakan tambahan ini kekurangan nutrisi ataupun gizi yang dibutuhkan kambing akan tercukupi. Jadi jangan melulu full diberikan rumput pakcong ataupun sejenisnya. Nah, biasanya teman-teman ini mengalami kambingnya rusak, pemberian rumput pakcongnya full 100%, tidak ada pakan pendukung yang lain. Bisa diberikan 100% full pakan dari pakcong, tapi tetap ada pakan pendukung lain sejenis comboran. Bisa itu dari dedak atau yang di sini kita menggunakan ampas tahu. Dan jenis-jenis rumput yang lain juga bisa kita budidayakan. Nah, ini dulu saat penanamannya teman-teman ya. Ini saat penanamannya rumputnya seperti ini. Kemudian ini mulai tumbuh. Jadi kita harus paham sekali jenis rumput apa yang sangat mudah dibudidaya di sekitar kita. Nah, buat kalian, kenapa kambing teman-teman semua pada rusak ya? Kenapa kambingnya kurus seperti kurang sehat? Pertama, mungkin ya teman-teman full menggunakan 100% pakan rumput odot ataupun full 100% rumput pakcong atau rumput gajah. Yang kedua, tidak menggunakan pakan pendukung. Yang ketiga, kambing rentan dengan cacingan manakala menggunakan pakan hijauan yang diambil dari kebun. Nah, ini harus diberikan obat cacing, baik obat cacing yang biasa ataupun yang bagus. Nah, ini terserah, tergantung keuangan teman-teman sendiri. Jadi penyebab rusaknya kambing, rusaknya domba yang diberi pakan rumput pakcong itu bukan dari rumputnya, tapi dari treatmentnya, cara pemberian pakannya. Yang merusak itu yang pertama saya ulangi adalah pemberian rumput terlalu basah langsung diberikan dari lahan, terindikasi cacing. Kemudian yang membuat rusak adalah dijadikan pakan tunggal. Yang ketiga, mungkin tidak diberikan obat cacing sesuai prosedur, minimal 3 bulan sekali ya. Jadi seperti itu. Sekalipun bahan pakannya bagus, kalau perawatan kesehatannya kurang maksimal, hasilnya pun kurang maksimal. Silahkan berikan pakan pendamping yang lain, pakan pendukung yang lain, apa saja ya yang limpah di tempat teman-teman. Kalau adanya rumput ya diberikan rumput yang lain, kalau ada yang daun singkong diberikan daun singkong, kalau adanya ampas tahu ya diberikan ampas tahu, kalau tidak ada diberikan onggo ataupun ampas singkong pun bisa. Jadi tergantung kecerdasan kita dalam mengoplos atau mencampur pakan yang kita jadikan pakan utama, yaitu rumput pakcong. Jadi intinya rumput pakcong atau rumput odot jangan dijadikan pakan tunggal sebagai kebutuhan pakan harian. Harus ada pakan pendamping apapun jenisnya. Karena kalau dijadikan pakan tunggal atau hanya diberikan itu-itu saja, maka pakan tunggal inilah yang akan merusak kambing teman-teman semua. Karena rumput pakcong dan rumput odot gajah itu tidak bisa dijadikan untuk pakan tunggal bagi kambing dan domba. Jadi harus ada jenis pakan yang lain. Dan yang paling bagus itu penyajiannya memang harus dicoper. Apabila sudah dicoper seperti ini, maka tahap pencoperannya itu kan bulu-bulu yang menempel dalam rumput odot ataupun pakcong itu dengan sendirinya akan terpisah dari daun ya. Setelah dicoper maka disajikan seperti ini. Dan setelah diberikan ke ternak, baik itu domba ataupun kambing, memang harus ada penambahan bahan yang lain. Nah, untuk teman-teman yang biasanya menggunakan rumput, terutama rumput pakcong dan odot ini kan rusaknya karena memang tidak ada penambahan seperti bahan ampas tahu ataupun onggo ataupun jenjet. Jadi ya terpaksa kambingnya rusak tanpa disadari. Gitu teman-teman. Tapi apabila pemberian pakannya dalam sehari-hari itu berkombinasi
dikombinasi dengan bahan yang lain, maka hasilnya akan maksimal, dan ini pun akan menjadi keuntungan yang besar dalam dunia peternakan yang kita miliki, teman-teman. Jadi silakan aplikasikan sesuai yang ada di tempat masing-masing dengan kombinasi pakan yang berbeda-beda. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Yang belum subscribe silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.